Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ushulul Iman, dalil-dalil tentang keimanan yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita pada malam hari ini masuk di hadis ke-21 yang beliau pilihkan untuk kita dalam masalah keimanan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa anhu marfu'an ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati bis salasi. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Kata beliau rahimahullah darinya, yaitu dari Abu Hurairah secara marfu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajiba rabbuna. Rabb kita takjub. Min qaumin, dari sekelompok orang. Yuqaduna ilal jannah, mereka digiring ke surga. Tapi bisalasi, dengan dirantai. Ini mengherankan, makanya Rob kita takjub terhadapnya. Kata beliau riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Al-Bukhari. Hadits ini tujuan utama beliau bawakan untuk kita adalah untuk menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat yang namanya takjub. Tapi sekali lagi harus kita ingat, tidak sama dengan takjubnya kita. Takjubnya kita adalah terhadap perkara yang muncul, tadinya kita tidak tahu kalau akan seperti itu. Iya, maka kita takjub karena kita tidak tahu. Adapun takjubnya Allah jangan disamakan dengan kita. Itu karena Allah sudah tahu, tapi Allah takjub terhadap. Tidak sama dengan takjubnya kita. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Hal ta'alamu lahu samiyya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Jadi kalau kita mendengarkan Allah punya sifat seperti itu, maka jangan pernah samakan. Ini hanya sama dari sisi makna, tapi tidak sama secara hakikat. Tidak sama secara hakikat. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disebutkan dengan hadits tadi, Rabb kita takjub dari sekelompok orang. Mereka digiring ke surga tapi dengan rantai, dirantai tangannya. Berarti dia terpaksa untuk masuk surga. Apakah ada orang terpaksa masuk surga yang penuh dengan kenikmatan? Jawabannya tidak. Cuman kadang kita masuk surga dengan perkara yang tidak kita suka. Dengan perkara yang kita tidak senangi. Dengan perkara yang kita benci. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hujibatin nar bisyahwat."
neraka itu diitari oleh perkara-perkara yang menggiurkan syahwat. Itu neraka. Iya, kita tahu kadang salah, tapi banyak syahwat yang memanggil. Sementara surga, wa hujibatil jannah bil makan. Surga itu diitari, dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci. Makanya kadang ada orang masuk surga, mau masuk surga tapi digiring, dirantai, mereka dipaksa. Iya, dipaksa untuk masuk surga. Misal contoh, kita tidak mau tentunya terbunuh. Tidak mau kita pergi berperang, tapi Allah wajibkan. Itu kan yang kita tidak suka. Karena secara manusia, suka hidup, tidak suka mati. Iya, itu kita manusia. Tapi kita disyariatkan yang namanya jihad. Padahal kita tak suka mati. Bisa saja ini kita mati ketika jihad. Kata Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Diwajibkan kepada kalian jihad. Padahal itu hal yang dibenci bagi kalian. Tidak ada orang, sekali lagi, tidak ada orang suka mati. Kecuali memang sudah putus asa sekali dengan kehidupan. Baru dia, ya Allah, ya wafatkan saya. Bahkan ada orang bunuh diri karena beratnya ujian. Adapun tidak ada apa-apa. Kemudian tiba-tiba kita suka mati, ini menunjukkan tidak normal. Makanya kata Allah, diwajibkan kepada kalian berjihad, padahal itu adalah dibenci oleh kalian. Cuman Allah ingatkan, wa asa an takrahu syai'an. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, tapi itu lebih baik bagi kalian. Kita benci ternyata itu yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu adalah keburukan untuk kalian. Jelas kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Jadi kalau ada Allah syariatkan sesuatu, lakukan saja. Walaupun itu kita tidak suka. Berat bagi kita. Yang jelas, kita bisa saja tidak suka terhadap sesuatu, tapi itu ternyata yang terbaik untuk kita. Karena kenapa? Allah yang tahu apa yang maslahat untuk kita. Kita tidak tahu bahkan untuk diri kita. Kita tidak tahu apa yang cocok untuk kita. Kalau ikut yang kita hawa nafsukan, bahaya. Misalnya, tidak ada orang mau miskin. Semua orang pasti mau kaya. Tapi kalau Allah turuti ini semuanya, yang semua mau kaya dan Allah kasih kaya sesuai dengan kemauan, ini bermasalah. Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw. Seandainya Allah melapangkan semua rezeki kepada hambanya, mereka akan melampaui batas. Sudah tidak ada lagi orang yang mau jadi tukang batu. Kenapa? Dipanggil orang kaya kerja. Kok panggil kau juga? Tidak ada yang mau kerja. Tidak ada yang mau jadi buruh. Kalau semua aja jadi tukang. Kan begitu. Tidak ada lagi orang yang bisa saling membantu. Iya. Jadi ini miskin kita tidak suka. Tapi itu ternyata baik untuk kita. Sebagaimana kaya orang suka. Tapi apakah itu pasti baik untuknya? Belum tentu. Lihat Fir'aun. Lihat Qarun. Fir'aun. Penguasa yang kaya. Sungai lari di bawah rumahnya. Iya. Qarun.
pedagang yang kaya. Lihat keduanya di mana. Fir'aun tenggelam di laut. Tidak bisa dia selamatkan dirinya dari air. Korun tenggelam di tanah. Tidak bisa dia selamatkan dirinya dari tanah. Dan itu dikenal. Supaya orang-orang kaya itu sadar. Jangan seperti korun. Selalu kita bilang harta karun. Itu hartanya korun. Maksudnya harta karun. Iya, harta yang tertimbun dalam tanah. Karena korun tertimbun di tanah. Masuk rumahnya dan dianya serta hartanya di tanah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa bisa jadi kita senang sesuatu, ternyata itu tidak baik. Membuat kita binasa. Iya, membuat kita binasa. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makanya di sini ada di sana kaum dia masuk surga tapi dirantai. Artinya dia tidak suka. Cuman dia melakukannya akhirnya masuk surga. Dia melakukannya akhirnya masuk surga. Ada juga yang ditafsir oleh para ulama kita, sebenarnya mereka adalah orang kafir. Dirantai tangan-tangannya menjadi tawanan. Dia tidak suka ditawan oleh kaum muslimin, tapi ternyata itu menjadikan dia sebagai sebab masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam, masuk surga. Berarti gara-gara ditawan menjadi masuk Islam. Ini menunjukkan dia tidak suka itu. Tapi ternyata itu yang baik untuknya. Makanya ridho terhadap ketentuan Allah itulah yang terbaik. Apa yang Allah tentukan untuk kita, itu yang paling cocok untuk kita. Iya. Jangan kita melihat kepada orang lain. Lihat saja dalam badan kita ini. Iya. Lihat saja dalam badan kita ini. Semua ketentuan Allah yang ada dalam badan kita ini, itu yang terbaik untuk kita. Semua itu yang terbaik. Kita punya 2 tangan, kita punya 2 kaki, kita punya hidung, kita punya telinga, kita punya mata. Ya, itu yang terbaik untuk kita. Itu yang terbaik untuk kita. Iya. Demikian pula terkait hal luar dari kita. Iya, kita miskin. Kita kaya. Itu terbaik. Kita dimiskinkan, cocok. Karena kalau dikasih kaya, belum tentu kita bisa kelola uang yang kita miliki. Nanti kita akan belanja sembarang. Sementara nanti kita akan pertanggungjawabkan di mana kamu belanja. Orang kaya, cocok dikasih kaya. Karena memang dia bisa mengatur uangnya. Dia bisa mengatur uangnya. Bisa mengelola. Dia ada hitungannya. Kalau dia mau belanja, ada hitungannya. Kalau dia mau simpan, ada hitungannya. Cocok dia kaya. Cocok dia kaya. Demikian pula itu terkait dengan harta. Demikian pula terkait dengan anak keturunan. Tidak semua orang punya anak. Walaupun dia sudah melakukan sebab untuk punya anak. Dia menikah. Tapi belum tentu dia punya anak. Seandainya kita hanya bersandar kepada sebab, pasti kalau menikah pasti punya anak, kan begitu. Tapi tidak seperti itu. Iya. Ada orang yang Allah beri anak, ada juga yang tidak. Kenapa? Karena Allah tahu. Yang dikasih anak, ya dia memang cocok punya anak. Dia bisa mengurusnya. Iya. Dia bisa mengaturnya. Dia memang butuh anak. Ada orang tidak dikasih. Ya itu cocok. Karena kalau dia punya anak, belum tentu dia bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan saat ini. Belum tentu. Itu punya anak. Demikian pula terkait dengan memiliki
istri, sebelum punya anak. Ya, kalau kita dikasih istri, itu pasti saat kita butuh. Saat kita belum butuh, enggak mungkin kita dikasih. Ada orang umur 20 tahun sudah dapat. Ada orang umur 20 tahun belum. Kenapa? Belum saatnya. Karena Allah sudah bilang, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu itu. Kalian tidak tahu. Kita ini cuman kadang itu ikut-ikutan. Ada orang menikah, mau juga nikah. Ada orang menikah 2, mau juga 2. Ada orang menikah 3, mau juga 3. Itu kan kita. Tapi apakah itu cocok untuk kita atau tidak? Yang tahu yang di langit. Bukan kita. Kita ini hanya paturukan. Saya ingat Pak Salim. Ini tidak pernah ada. Dia punya penyakit mata. Kalau lihat orang dia motong. Bilang begitu. Itu penyakit mata katanya. Itu kan kita. Cuman harus kita pahami bahwa yang tahu itu kita cuma mau begitu. Kadang kita hanya lapar mata. Kadang kita hanya lapar kemaluan. Kadang kita hanya lapar telinga. Itu di kita. Kadang lapar hidung. Itu kita. Tapi apakah Allah akan kasih semua yang kita lapar itu? Enggak. Yang cocok saja untuk kita. Yang cocok saja untuk kita. Yang jelas potongan ayat terakhir ini harus kita pahami bersama. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini surah Al-Baqarah ini 216. Iya. Potongannya akhirnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Iya. Makanya jangan pernah berkeluh kesah kalau takdirnya sudah begitu. Jangan juga sombong kalau takdirnya berbeda. Kalau kita kaya jangan sombong. Kalau miskin jangan berkeluh kesah. Itu sudah pas. Itu sudah cocok. Itu sudah cocok. Iya. Ini yang harus tentunya kita yakini tentang Allah. Allah itu yang mengetahui segalanya. Kita tidak tahu segalanya. Kadang kita bilang, kayaknya ini yang paling bagus untuk saya. Untuk masa depan saya, ternyata itu tidak bagus. Kita sudah ancang-ancang itu paling bagus, ternyata kita jalani sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, baru kita bilang, ternyata tidak cocok ini untuk saya. Tidak cocok untuk saya. Itulah kita. Ya, karena kita tidak tahu apa yang mau kita buat besok. Kita tidak tahu apa yang kita mau buat besok. Kita cuma berencana. Besok saya mau lakukan apa? Hanya rencana. Apakah pasti itu terjadi besok? Belum tentu. Itu ilmunya Allah. Tidak ada yang tahu apa yang dia akan lakukan besok. Tidak ada yang tahu. Kalau ada yang bilang saya tahu apa yang dia lakukan besok, maka itu adalah berarti dia mengaku tahu perkara baik. Mengaku tahu tentang perkara gaib yang hanya Allah yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Iya. Ini hadis yang ke-21. 22. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ahadun asbaru ala adh yasma'uhu min Allah yad'una lahu al-walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Rawahul Bukhari. Kata beliau dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun yang lebih bersabar daripada Allah.
terhadap gangguan yang dia dengar. Mereka manusia mengatakan Allah punya anak. Padahal di Quran Allah katakan lam yalid. Allah tidak punya anak. Tapi ada manusia mengatakan Allah punya anak. Itu adalah mengganggu Allah. Tapi bersama dengan itu, Allah membuat mereka tetap sehat. Allah tetap memberi mereka rezeki. Coba kita lihat orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara bilang Isa anak Tuhan. Orang musyrikin bilang malaikat anak perempuannya Allah. Itu mereka. Tapi apakah mereka susah hidupnya? Tidak. Itu menunjukkan tidak ada seorang pun lebih bersabar daripada Allah. Dalam hadis yang lain, riwayat juga ini riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman yu'dini ibn Adam. Anak Adam menyakiti saya. Allah yang bilang begitu. Anak Adam menyakiti saya. Yasubbud dahar. Dia mencela masa. Panas dia bilang panas. Dingin dia bilang dingin. Hujan dia bilang hujan. Oh iya, dia cela masa. Itu mengganggu Allah, menyakiti Allah. Hati-hati. Terus Allah bilang anak dahar. Padahal sayalah yang mengatur itu. Waktu, musim. Kan musim panas Allah yang atur. Musim hujan Allah yang atur. Musim dingin Allah yang atur. Kalau kita mencelanya, berarti kita mencela yang mengatur. Kita menyakiti Allah. Hati-hati dari itu. Kata Allah, biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Di tanganku lah segala urusan. Sayalah yang mempergantikan siang dan malam. Sebagian orang panjangnya malam. Sebagian orang lagi panjangnya siang. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, dia sudah lihat terus jam. Panjangnya ini siang. Cipur lagi. Ya. Hati-hati dari ucapan itu. Itu bukan menggambarkan kita muslim. Inilah pentingnya dalil-dalil keimanan. Menyingkap kesalahan kita. Itu hal kecil. Bukan hal kecil. Apalagi yang mengatakan Allah punya anak. Itu yang di atas tadi. Di Bukhari Muslim hal kecil. Mencela waktu. Mencela ini masa. Iya. Itu mencela Allah. Kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah harus ridho terhadap semua yang kita alami. Nabi kita telah mencontohkan. Nabi kita belum nabi, tapi belum juga diuji. Belum juga disakiti dengan ucapan dan dengan perbuatan. Dengan ucapan belum dikatakan tukang sihir. Dengan ucapan belum dikatakan orang gila. Dengan ucapan belum dikatakan tukang syair. Dengan perbuatan belum dilempar. Setiap belum lewat diletakkan duri. Pernah ditaruh kotoran hewan. Perut hewan yang sudah busuk. Di atas pundak belum saat belum sedang sujud. Nabi kita. Iya, disakiti juga. Tapi sikapnya ini. Beliau adalah imamul muttaqin, pimpinan orang-orang yang bertakwa. Orang yang paling tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kata Aisyah, kalau mendapatkan kebaikan, beliau bilang alhamdulillah.
Bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah. Dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tapi kalau belum dapat juga hal yang tidak baik, apa yang perlu ucapkan? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas setiap kondisi. Jadi Nabi selalu bilang Alhamdulillah. Itu kan semua ketentuan Allah. Kita harus puji Allah. Itu contoh orang yang beriman. Habis makan, Alhamdulillah. Habis minum, Alhamdulillah. Itu orang beriman. Habis apa saja, katakan Alhamdulillah. Dapat kebaikan, Alhamdulillah. Dapat yang tidak baik, Alhamdulillah. Ya, kenapa? Itu ketentuan Allah. Bersyukur. Bisa jadi kalau kita dapat baik, tidak dapat yang buruk, bisa saja kita akan lupa kepada Allah. Itu enggak. Tentunya, ya, enggak samar bagi kita. Banyak orang, kalau susah-susah, masuk masjid. Kalau sudah banyak tagihan banknya, itu mulai masuk masjid. Cari pesantren. Tapi kalau sudah mulai lagi bagus usahanya, enggak ada pernah kita lihat di masjid. Ada begitu, itu menunjukkan, ya, enggak selamanya susah itu tidak baik. Sebagaimana enggak selamanya juga senang itu tidak baik. Atau baik. Enggak selamanya. Makanya, Alhamdulillah. Kita senang, puji Allah. Jangan sampai kita bilang, wah, Masya Allah usaha tadi. Wah, siapa dulu? Saya pintar. Iya. Saya sudah berapa lama saya di sentral. Wajar. Itu masalah. Iya, jangan bilang Alhamdulillah. Allah takdirkan untuk saya. Jangan puji dirinya. Itu kan korun. Korun kan begitu. Iya, datang penagih zakatnya. Ini kan keahlian saya. Ini sudah saya wariskan dari bapak-bapak saya. Itu sebelum dia binasa itu. Dia ngomong seperti itu. Sebelum dia binasa. Tidak sama juga bagi kita. Kisah 3 orang itu diuji oleh Allah dengan nikmat. Satu diberi nikmat hewan peliharaan unta. Satu sapi. Satunya kambing. Tadinya miskin melarat. Satunya punya penyakit kepala. Botak. Dan bukan botak saja, tapi penyakit. Satunya lagi buta. Iya. Buta. Satunya lagi punya penyakit kulit. Turun malaikat. Allah ingin mengujinya. Satunya ditanya, kamu mau apa? Dia bilang, saya mau rambutku tumbuh. Satunya dia bilang, kamu apa? Saya mau kulit yang bagus. Satunya bilang, kamu apa? Saya mau Allah mengembalikan pandangan saya. Mau dikabulkan. Satunya punya rambut, satunya punya kulit yang bagus, satunya kembali penglihatan. Kemudian ditanya kepada si botak, kamu mau harta apa? Dia bilang, saya mau unta. Kepada yang penyakit kulit tadi, kamu mau apa? Dia bilang, saya mau sapi. Kepada yang si buta ditanya, kamu mau apa? Saya mau kambing saja. Maka diberilah 3 orang tadi itu, masing-masing permintaannya. Unta sedang hamil, sapi sedang hamil, kambing sedang hamil. Dan malaikat mendoakan ketiga-tiganya. Ya, barakallahu fiha. Semoga Allah memberkahimu pada peliharaanmu itu. Oh, semuanya berkembang. Satu sudah punya 1 gunung unta. Satunya sudah punya 1 gunung sapi.
satunya sudah punya satu gunung kambing. Kembalilah malaikat tadi. Inilah ujian. Iya. Kembalilah malaikat tadi. Dengan bentuk mereka dulu. Itu sudah dilupakan. Karena ini sudah punya satu gunung dan satu ekor. Berarti udah lama tahunnya. Datang malaikat tadi dengan bentuk seperti masing-masing. Mendatangi si botak dengan botak. Berubah wujud. Karena malaikat bisa merubah wujud dengan izin Allah. Kepada yang punya penyakit kulit, datang dengan penyakit kulit. Kepada yang buta, datang dengan kebutaan. Menampakkan kesusahan seperti dia dulu. Seperti dia dulu. Dia datang kepada yang punya unta. Saya ini musafir. Dia bilang begitu. Ini musafir. Saya ini musafir. Dan saya sudah kehabisan bekal. Saya meminta kepada kamu dengan nama Allah. Satu ekor unta. Untuk menyampaikan saya ke tempat tujuan saya. Apa jawabannya? Dia langsung bilang, al-huququ katsir. Banyak hak yang harus dipenuhi. Satu ekor unta, dia punya satu gunung. Jika dia minta, dia bilang, banyak sekali hak yang harus saya penuhi. Maka si malaikat bilang, sepertinya saya mengenalmu. Bukankah kamu dulu seperti saya, miskin, kemudian Allah memberimu rezeki? Apa jawabannya? Wah, ini saya warisi dari bapak-bapakku. Kaya jadi lupa. Jadi lupa kalau dia sudah miskin dulu. Jadi malah ingkar nikmat. Padahal itu kan sudah ditahu. Ini memang dia dikasih. Bukan dari nenek moyangnya. Bukan dari bapak-bapaknya. Tapi begitu orang. Kadang kaya itu tidak baik. Dia lupa. Maka malaikat itu dalam wujud manusia tadi berdoa. Kalau kamu dusta, maka semoga Allah merubahmu kepada keadaan semula. Berubah. Hancur semua itu tadi usahanya. Untanya hilang kembali seperti dahulu kala. Sebelum. Datang lagi kepada yang punya penyakit kulit. Yang kedua. Iya. Sama. Dia ngomong seperti itu. Ini saya musafir. Sudah habis bekalku. Tidak ada yang bisa menyampaikan saya ke tempat tujuan. Kecuali Allah. Kemudian kamu. Tolong beri saya satu ekor sapi. Jawabannya sama. Al-huquq katsira. Hak banyak. Banyak harus saya penuhi. Sama juga perkataan malaikat. Seperti saya kenal kamu. Bukankah kamu dulu seperti saya? Miskin, punya penyakit. Jawabannya juga sama. Oh, ini saya wariskan dari bapak-bapak saya. Malaikat mendoakannya juga. Kalau kamu dusta, kalau dia dusta, maka semoga Allah merubah keadaanmu ke awal. Merubah keadaannya, hancur semua usahanya tadi. Miskin kembali, berpenyakitan lagi. Datanglah kepada yang ketiga. Ini kan dua. Satu, dua ini tidak lulus ujian dengan kekayaan itu. Kembali dimiskinkan. Kembali dimiskinkan. Iya. Ini menakutkan, ini memang ini kaya. Kadang kita nggak sadar diri. Akhirnya Allah kembalikan miskin. Makanya kalau kita kaya, ada orang kita lihat kaya, tiba-tiba bangkrut, jangan heran. Iya, jangan heran. Bukan karena dia tidak bisa mengatur usahanya. Karena Allah
Ia yang melakukan semua itu kepadanya. Datang kepada yang punya kamu. Seperti kalimatnya tadi, saya musafir, tidak ada yang bisa menyampaikan saya ke tempat tujuan saya kecuali Allah, kemudian dengan sebab. Tolong berikan saya 1 ekor kambing untuk saya bisa gunakan sampai ke tujuan saya. Langsung dia bilang, ambil semua yang kamu mau berapa. Dulu saya seperti kamu. Buta. Miskin. Kemudian Allah berikan saya. Silakan kamu ambil yang kamu mau. Begitu jawabannya. Jawaban di awal bukan banyak hak. Dia langsung bilang. Dia sendiri yang menyadarkan dirinya. Yang mengakui. Dulu saya juga seperti kamu. Saya buta, saya miskin. Kemudian Allah memberikan saya nikmat ini. Maka saya tidak akan menahan kamu terhadap apa yang diberikan, dititipkan oleh Allah kepada saya. Kata malaikat, amsik malak. Pegang hartamu. Ya, saya hanya memuji. Iya, 2 temanmu tidak berhasil. Adapun kamu berhasil. Jadi tidak diambil seekor pun. Tidak diambil seekor pun. Karena ini hanyalah ujian. Hanyalah ujian. Inilah yang harus kita pahami. Jangan sampai kita menyakiti Allah karena kita miskin. Jangan juga sampai kita menyakiti Allah karena kita kaya. Karena kita kaya. Iya. Ini yang harus kita pahami. Iya. Ini yang disebutkan dalam hadis ke-22. Berikutnya hadis ke-23. Itu kita baca nanti insyaallah di pertemuan kita yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak James nih. Waalaikumsalam. Kajian kita, ini kan dari lagi kan kita mau menyambut bulan Ramadan. Di masjid kita ada namanya kajian subuh. Biasanya sesudah kajian subuh, kita saya biasa punya teman mengadakan salat subuh. Apakah sesudah salat subuh masih bisa melaksanakan salat duha? Baik. Salat syuruk itu adalah salat yang dilakukan saat syuruk, yaitu matahari naik. Matahari sudah naik 1 tombak. Iya. Apakah setelah salat syuruk boleh duha? Bahkan salat syuruk itu pas salat duha. Cuman dinamakan salat syuruk karena waktunya. Sebagaimana salat tahajud itu salat malam. Tapi karena dilakukan setelah bangun tidur, namanya tahajud. Salat witir itu salat malam, Pak. Tapi karena dilakukan ganjil, namanya witir. Salat tarawih itu salat malam, Pak. Tapi karena dilakukan istirahat, ada istirahatnya, maka namanya salat tarawih. Namanya ini, Pak, sesuai dengan waktunya. Salat suruh itulah salat duha, Pak. Salat duha. Jadi kalau kita lakukan lagi juga setelahnya salat duha, tidak ada masalah. Kan itu awal waktu salat duha. Salat duha itu kan awal waktunya saat syuruk. Matahari sudah naik.
Seperti itu Pak Haji. Masih bisa. Kan duha itu kan tanda harus 2 rakaat. Boleh lebih dari 2 rakaat. Ini karena berseliweran jadi dispusatkan. Pernah Nabi melaksanakan yang namanya dispusatkan. Enggak Pak. Nabi cuma banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Tidak ada nisfu, tidak ada awal, tidak ada akhir. Nisfu itu Pak maksudnya pertengahan. Kalau begitu kenapa enggak awal saja? Awal Sya'ban. Atau akhir Sya'ban. Tidak ada nisfu Sya'ban. Tuntunan khusus di pertengahan Sya'ban tidak ada. Apa biasa dilakukan Pak Haji? Semua itu palsu. Semua hadis tentang nisfu Sya'ban palsu. Tidak ada yang sah dari Nabi SAW. Mau baca Yasin atau selain Yasin. Seperti juga sama dengan Rajab. Sebelum Sya'ban kan bulan Rajab. Semua hadis tentang bulan Rajab palsu. Keutamaannya. Masih ada? Tidak ada Pak Haji Nasir. Tidak ada. Pak Haji Idrus, antum doakan belum lagi berobat. Siapa? Kalau tidak ada kita tutup. Alhamdulillah. Kita tutup. Baik. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita tinggal sekali pertemuan lagi. Insya Allah. Ramadan itu maksudnya Rajab itu adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulan umat Muhammad, dan Ramadan itu bulan umat. Itu mipa termasuk yang palsu. Iya, itu dibilang hadis palsu. Rajabullah, Sya'ban, wa Ramadan, ummati. Rajab itu Allah, Sya'ban dan Ramadan itu umatku. Semua Rajab, Sya'ban, Ramadan, Muharram, semuanya itu punyanya Allah. Dan tempat kita beramal. Tapi hadis itu palsu. Siapa dulu itu yang fatwakan? Siapa tahu pekan kena. Jadi itu sudah teori begitu Pak. Ulama sudah karang buku. Bahwa semua terkait dengan keutamaan Rajab palsu. Sya'ban, betul. Sya'ban Nabi sering berpuasa. Nah, kalau itu benar, tapi jangan pakai berdalil hadis itu. Dalil akan Nabi sering berpuasa di bulan Sya'ban, bukan hadis tadi, tapi memang perbuatan Nabi dari Aisyah. Nabi sering berpuasa di bulan Sya'ban. Betul, hampir semua. Oh itu sahih, tidak diragukan. Siapa yang bergembira datangnya bulan Ramadan? Akan? Tidak ada. Nah, kita memang masuknya Ramadan itu kan nikmat. Kita harus bergembira dengannya. Tambah lagi bahwa datangnya bulan puasa, setan-setan dibelenggu. Betul. Itu sahih. Kalau bulan Ramadan datang, setan dibelenggu. Ya, itu hawa nafsunya. Makanya masih ada juga yang makan. Itu setan manusianya tidak terbelenggu. Kan setan iblis yang terbelenggu. Manusianya tidak terbelenggu. Dia tidak malu-malu makan. Iya, betul. Dia sendiri yang membukanya.
Allah tutup tapi dia pergi buka. Seperti itu Pak Imam. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tinggal sekali.